Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di hari Minggu yang ceria ini, saya akan membawakan satu kisah dari Walensi, kisah Yuda Sangga Buana. Wow, ini berarti sudah masuk ke part 3 di kisah Desa Watu Damar ya teman-teman, yang mana ini adalah part pamungkasnya penyelesaian di Desa Watu Damar. Pastinya makin penasaran aja ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe channel Ilo Entry, yuk diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Desa Watu Damar. Santet untuk kepala desa Watu Damar, Yuda Sangga Buana. Malam semakin larut. Setelah warga bubar, aku dan Jaka duduk di teras depan rumah. Lampu bolam kembali berkedip, seolah mengikuti irama nafas kami. Aku gak suka deh omongan mereka, Yud, gumam Jaka. Santet, bikin orang takut aja. Aku menatap ke arah hutan. Angin dingin dari sana berembus lagi, membawa aroma sesuatu yang samar tercium, seperti asap dupa yang dibakar. Jaka, apa kamu cium sesuatu? Tanyaku. Jaka mengendus. Wah, apa sih, Yud? Ini kayak bau kemenyan ya? Aku mengangguk pelan. Ya, betul. Arahnya dari hutan. Bulu kuduku kembali berdiri. Ada sesuatu di balik pepohonan gelap di kejauhan, seolah menatap balik. Aku mencoba menepis pikiran itu, tapi firasatku menolak. 1 jam kemudian, Jaka sengaja melongok ayam di belakang rumah karena kandang ayam terdengar ribut. Lalu ia kembali dengan wajah yang pucat. Yud, semua ayam berdiri di ujung kandang, ngeliatin ke arah hutan, gak bergerak, kayak kaku gitu, Yud. Aku segera meraih senter. Di kandang, belasan ayam benar-benar berdiri diam. Mata mereka tertuju ke arah yang sama, ke arah hutan. Mereka bahkan tidak berkedip ketika aku menyorotkan cahaya. Gak wajar ini, Yud, bisik Jaka. Dari kejauhan, suara serangga malam tiba-tiba saja berhenti, menyisakan keningan. Lalu terdengar suara seperti benda jatuh dari arah pohon bambu. Aku menoleh cepat. Tidak ada apa-apa kecuali bayangan hitam yang bergerak secepat kilat. Yud, apaan itu? Jaka berseru pelan. Mata kasarnya tak bisa melihat bayangan itu. Aku menegakkan tubuh, jantungku berdegup kencang. Ada yang lewat, Jak. Jawabku sekenanya. Aku menatap gelap di sekitaran. Tidak ada hewan sebesar itu di sekitaran sini. Tidak juga manusia biasa yang bisa bergerak secepat itu. Kami berdua kembali ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Jaka duduk sambil merenung, wajahnya pucat. Aku jadi kepikiran deh, Yud, katanya lirih. Jangan-jangan benar dugaan orang-orang nih. Bude Parmi pernah cerita, pemilihan desa yang dulu-dulu juga pernah ada calon kepala desa yang sakit mendadak, Yud. Aku menatap Jaka, coba menenangkannya. Adiono akan baik-baik saja, Jak. Namun dalam hati, kata-kata Jaka seperti tanda yang sulit diabaikan. Bau kemenyan dari arah hutan, angin dingin, ayam-ayam yang mendadak ke aku, dan suara aneh, semuanya menyatu menjadi sebuah petunjuk yang mengarah pada sesuatu di luar nalar. Aku menatap kembali keluar sana.
hanya ada gelap yang seakan menatap balik, tapi aku bisa merasakan keberadaan yang tak kasat mata. Malam di desa Watu Damar baru saja menunjukkan wajah lain. Wajah yang lebih tua dari pepohonan, lebih sunyi dari kuburan, dan lebih dingin dari air sumur. Sesuatu telah datang dan aku yakin penyakit Pak D bukan sekedar penyakit biasa. Udara subuh terasa lain dari biasanya. Dinginnya bukan hanya terasa di kulit, tapi sampai ke dalam dada. Ya, sejak semalam aku terus dihantui firasat aneh. Pak Diono masih di puskesmas. Budi Parmi mengabarkan kalau kondisinya mulai stabil, tapi batinku berkata lain. Aku bisa merasakan ada gelombang halus yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan pagi ini getarannya semakin jelas. Ada satu kekuatan gelap yang menempel di tubuh Pak Deyono. Selesai sholat subuh, aku duduk bersila di serambi rumah. Ku tarik nafas panjang, ku pejamkan mata, ku buka indera keenam. Biasanya, yang terasa hanyalah riak alam, gerakan angin, aliran air, atau denyut pepohonan. Tapi kali ini berbeda. Ada semburan energi, seperti asap hitam yang mengarah ke puskesmas, pekat, jahat, dan berlapis-lapis. Ujungnya tajam menancap ke tubuh Pak Deyono seperti benang halus yang menusuk jantung. Aku mendesis pelan, santet. Benang itu tak hanya satu, tapi banyak, terhubung ke arah utara, ke arah hutan bambu yang sejak awal terasa ganjil. Setiap kali ku ikuti dengan mata batin, ujungnya berdenyut panas seperti bara yang membakar. Yud, kamu lagi ngapain sih? Dari tadi diem aja. Jaka muncul dengan wajah terheran-heran. Ada yang aneh, jawabku tanpa menoleh. Sepertinya Pak Diono itu bukan sakit biasa. Jaka mendekat, wajahnya menegang. Maksud kamu apa sih, Yud? Sepertinya ada yang menyakiti Pade, tapi dari jarak jauh, dengan ilmu hitam. Jaka terdiam, lalu ia menelan ludah. Dia memang tahu sedikit tentang kemampuanku, meski tak pernah benar-benar paham. Yud, kamu bisa ngentiin gak? Kasihan Pade, Yud. Insya Allah. Tapi harus aku telusuri dulu sumbernya. Kalau tidak, maka benang ini akan tumbuh lagi. Sekarang, lebih baik kita ke puskesmas dulu. Aku mau lihat langsung kondisi Pak D. Kami berdua segera pergi ke puskesmas. Pak Diono tampak lebih segar, tapi auranya kusam. Saat ku genggam pergelangan tangannya, getaran dingin itu menyambar lenganku serasa tembus ke dalam tulang. Pak D, boleh saya bantu cek kondisi Pak D? Tanyaku pelan. Pak Diono seketika mengernyitkan dahi, tanda tak paham. Ya, aku maklum. Dia belum tahu siapa aku, tapi Jaka lantas menjelaskan padanya. Pak D tenang aja. Yuda ini sedikit-sedikit punya kebiasaan. Dia itu cuma mau tahu ada apa atau apa ada yang aneh pada tubuh Pak D. Pak Diono akhirnya mengangguk. Aku menutup mata, menyalurkan energi pada telapak tangan. Sekejap, bayangan aneh melintas. Asap dupa, sosok menakutkan, serta benang-benang hitam yang melilit tubuh Pak Deyono mengikat tubuhnya seperti akar. Aku menarik tangan, menahan rasa mual. Ada yang mengganggu dari luar. Kita harus cari sumbernya secepat mungkin. Budi Parmi menatapku seolah tak percaya, namun ia tak bertanya. Dia tahu bahwa aku sedang tidak main-main. Seharian, ganti kami yang menjaga Pak Deyono. Budi Parmi pulang sebentar. Beliau lelah dan butuh istirahat. Selepas maghrib, Budi Parmi kembali datang. Wajahnya kini nampak lebih segar. Ia kemudian meminta kami untuk pulang. Sekembalinya kami di rumah Pak Diono, aku duduk di serambi rumah, menutup mata, memusatkan indera batin.
Jejak benang-benang hitam itu masih sama, menuntun ke arah utara, ke arah hutan bambu. Dan kali ini kuputuskan untuk menelusurinya secara langsung. Jaka, nanti kamu ikut aku ke hutan, kataku. Jaka spontan menggeleng. Duh, malam-malam begini, serius kamu, Yud? Kalau kau mau menyelamatkan Pade, maka kita harus tahu pusatnya. Benang itu tumbuh cepat dan bertambah tebal. Arahnya dari sana. Jaka menghela nafas panjang. Ya wis, aku ikut. Tapi kalau sampai ada apa-apa di sana, kamu mesti jagain aku ya. Kami menunggu hingga desa sunyi. Sekitar pukul 11 malam, kami berdua berjalan menyusuri pematang sawah menuju arah utara. Begitu memasuki area hutan bambu, hawa di sana berubah drastis. Udara menjadi dingin meski tak ada angin. Aku menutup mata sejenak, membuka mata batin lebih lebar. Getaran itu langsung menyergap, bagai ribuan jarum yang menancap di kulit. Benang hitam yang kulihat siang tadi kini tampak jelas melayang di udara seperti jaring laba-laba. Semuanya bermuara ke sebuah batu besar di tengah lapangan kecil di antara rapatnya batang-batang pohon bambu. Batu itu retak dan mengeluarkan uap belerang. Di sekelilingnya berserakan sisa dupa dan bunga-bunga yang sudah layu. Jaka menggenggam erat lengan bajuku. Ya ampun, Yud, apa ini tempat pemujaan ya jangan-jangan? Lebih dari itu, jawabku lirih. Ada seseorang yang sengaja bersekutu dengan penghuni hutan ini, lalu menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang jahat. Saat aku melangkah mendekat, batang-batang bambu di sekeliling berderak. Dari balik kegelapan, terdengar suara lirih. Kata-katanya tidak aku mengerti, namun nadanya menembus telingaku. Aku menarik nafas panjang, menyalurkan energi dari 2 titik hitam di bawah pusarku ke telapak tangan. Cahaya kehijauan dari mustika bumi samar muncul, hanya terlihat oleh mata batinku. Benang-benang hitam di batu itu mulai mendesis seperti ular yang terkena taburan garam. Tiba-tiba saja, di sela-sela batang bambu muncul sepasang mata hijau menyala. Sosok itu tinggi, lebih besar dari manusia, menatap lurus ke arah kami. Jaga menahan nafas, aku mulai melangkah maju. Siapapun kamu, aku hanya ingin semua ini dihentikan. Jangan ganggu keluarga kami. Mata itu berkedip lambat, lalu sosok besar itu mulai bergerak dari dalam tanah. Asap pekat mengepul, menebarkan bau belerang yang menusuk hidung. Aku menutup mata, memusatkan seluruh tenaga dalam. Dari ujung jemari, ku tarik benang-benang hitam yang melayang di udara, memutusnya satu persatu. Setiap kali benang itu putus, terdengar suara mendesis marah. Sosok besar itu maju setapak, angin semakin kencang berembus. Jaka berpegangan pada batang bambu, wajahnya pucat. Dengan tenaga dalam yang lebih kuat, ku tarik benang yang paling tebal yang menjadi pusatnya. Cahaya hijau di tanganku menyala terang, menembus kegelapan malam. Batu hitam itu bergetar, retakannya mulai melebar, uap belerang menyembur. Jeritan panjang terdengar menggema, bukan suara manusia. Dalam sekejap, mata hijau itu memudar, angin berhenti, dan hutan kembali sunyi. Aku terhuyung, nafasku terengah-engah. Sementara semuanya sudah terputus. Bisikku. Jaka mendekat hati-hati. Apa sudah selesai, Yud? Belum. Ini hanya benang pengikat. Orang yang memanggil yang masih bebas. Kami pulang menjelang fajar. Udara desa terasa lebih nyaman. Ayam-ayam mulai berkokok lantang. Lalu kami pergi ke puskesmas. Sesampainya di sana, Budi Parmi menyambut dengan wajah yang cemas. Bagaimana? Ikatannya sudah saya putus. Pade akan menjadi lebih tenang untuk sementara waktu, jawabku lugas. Tapi kita harus waspada. Ada orang yang sengaja menggunakan kekuatan itu. Jika dia memanggil lagi, maka saya harus menghadapinya secara langsung.
Bude Parmi menunduk, mengucap istighfar dengan pelan. Aku menatap langit yang mulai memerah dalam hati. Aku tahu pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Penunggu hutan itu mungkin berhasil aku halau malam ini, tapi manusia yang memanggilnya kini masih bersembunyi. Dan selama itu, bahaya untuk Padeyono belum benar-benar menghilang. Hari itu, desa Watu Damar seperti menahan nafas. Padeyono sudah diperbolehkan pulang. Sekarang dia ada di rumah meskipun kondisinya masih lemah. Kabar tentang sakitnya Padeyono menjadi bahan pembicaraan para warga. Orang-orang mulai berbisik dan bergunjing menuding keluarga Juragan Misbah yang menjadi biang keladinya. Aku pun sempat percaya. Bukan apa-apa. Siang tadi, ketika aku menetralisir hawa jahat dari tubuh Padeyono, aku menemukan sisa jalinan ikatan hitam yang berujung ke arah barat, ke arah rumah Juragan Misbah, dan itu sempat membuatku yakin. Tapi malam ini, saat duduk bersila di teras, mata batinku terbuka lebih lebar. Ya, benang itu bergeser. Jaka duduk di sampingku sambil memeluk lututnya. "Yud, kamu mau ngacak lagi ya?" bisiknya. Aku mengangguk. "Iya Jaka, ada yang aneh. Jaka sekarang berubah." "Berubah? Maksudmu apa sih Yud?" "Kalau memang Juragan Misbah pelakunya, benang itu mestinya mengarah tegas ke arah rumahnya. Tapi sekarang pudar dan menuju ke arah lain." Jaka menggigit bibir. "Waduh, jadi kita sudah salah tuduh ya?" "Ya, bisa jadi." Aku menutup mata, mencoba mengatur nafas dan mulai menajamkan indera keenam. Dalam pandangan batinku, dunia berganti warna. Langit menjadi kelabu, tanah berdenyut pelan. Benang hitam yang sebelumnya menebal ke arah barat kini mulai berpindah ke arah timur laut menuju daerah pinggiran desa. Aku membuka mata. "Kita ke sana Jaka," ucapku sambil menunjuk ke satu arah. Jaka mengerjitkan dahi. "Sekarang Yud." "Ya, sekarang," balasku pasti. Kami pergi menuruni jalan setapak di belakang rumah Padeyono. Di tengah jalan, kami berpapasan dengan Gani, seorang pemuda desa simpatisan Padeyono. Dia memaksa untuk ikut. Pada awalnya aku menolak, tapi akhirnya kami tak bisa menghalangi. Lampu senter menjadi satu-satunya cahaya penerang. Di kiri kanan, padi bergoyang pelan padahal tak ada angin. Hidungku mulai mencium aroma amis. Bukan bau ikan, bukan pula bau amis telur, tapi sesuatu yang berasal dari alam lain. Aku menatap lurus ke arah depan. Benang hitam itu menuntun seperti jalur peta yang tak bisa dilihat oleh orang lain. Semakin dekat, hawa jahat semakin menguat. Suara jangkrik kini menghilang, digantikan bisikan lirih yang tak jelas kata-katanya. Tak lama kemudian, kami tiba di dekat sebuah bangunan besar. Dindingnya terbuat dari kayu, atapnya seng, bangunan itu nampak kusam, catnya terkelupas, jendela pecah sebagian. Gani bilang, bangunan itu dulunya dipakai untuk gudang penyimpanan hasil panen gabah, tapi sekarang kosong. Aku mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua diam. Dalam mata batinku, kulihat gumpalan hitam bergelung di atas atap, berputar pelan seperti pusaran asap. Dari pusaran itu, benang gelap menembus masuk ke dalam. Aku melangkah perlahan. Jaka dan Gani mengikuti dengan langkah yang nyaris tak terdengar. Di dalam gudang, ada seorang lelaki berperawakan kecil tengah duduk bersila diterangi lampu minyak. Kepalanya tertunduk, mulutnya berkomat-kamit, bau dupa terasa menusuk hidung. "Pak Kuncoro," gumam Gani lirih. Dahiku seketika berkerut. Ya, sepertinya Gani mengenali lelaki itu. Lelaki itu mulai mengangkat wajah.
Matanya merah menyala, bukan karena marah, tapi seperti ada dendam di dalamnya. Di depannya, asap dupa mengepul. Tangannya menggenggam boneka kecil dari jerami. Lalu ia mengucapkan mantra-mantra lagi, di mana di dalam mantra itu ada nama Padeono yang ikut disebut-sebut. "Hentikan," kataku pelan. Lelaki itu terkejut. Spontan ia berdiri sambil melotot marah. "Siapa kamu?" "Hmm, Aku, aku orang yang tidak ingin desa ini hancur." Dia terkekeh. "Aku hanya menuntut keadilan. Yono sudah menyingkirkanku dan mencampakkanku seperti sampah. Maka sekarang giliran dia yang merasakannya." Dengan cara begini, suaraku meninggi. Ini bukan keadilan, tapi ini racun." Lelaki itu mendelik. Tanpa diduga-duga, dia menghunus sebilah belati dari balik bajunya. Dengan penuh amarah, dia merangsek maju dan menyabetkan pisaunya ke arah perutku. Aku berkelit satu langkah ke arah samping hingga serangannya luput. Dia menggembor marah, lalu kembali menyabetkan pisaunya dengan membabi buta. Lelaki ini benar-benar gelap mata, padahal dari posturnya saja jelas-jelas aku terlihat lebih unggul. Aku menghindari setiap serangannya dengan mudah. Lalu dengan satu gerakan ku tendang kakinya hingga ia terpelanting. Jaka dan Gani tak tinggal diam. Keduanya segera ikut meringkus lelaki itu, kemudian mengikatnya dengan seutas tali. Setelah lelaki itu berhasil ditaklukkan, segala media ilmu hitamnya segera saja kuhancurkan. Jalinan benang hitam itu seketika musnah. Dengan tangan terikat, lelaki itu kini hanya menatap kosong. Dia tahu bahwa ia sudah kalah. Tanpa banyak cakap, kami pun segera membawanya keluar dari tempat itu. Kami berjalan pulang, melewati pematang sawah. Suasana begitu gelap. Bulan sabit terlihat menggantung pucat di langit. Langkah kami menimbulkan suara berisik di tanah yang becek. Sesekali, lelaki itu berjalan terhuyung, tapi ia tak pernah mencoba untuk lari. Di sepanjang jalan, Jaka menoleh ke arahku berkali-kali. Wajahnya penuh dengan pertanyaan. Aku hanya menggeleng. Ya, aku sama seperti dia. Aku pun tak tahu siapa sebenarnya laki-laki ini. Akhirnya, Gani menjelaskan. Lelaki yang bernama Pak Kuncoro ini dulunya adalah seorang bendahara desa. Tapi kemudian dalam perjalanannya ia dipecat oleh Pak Deyono karena menyelewengkan dana bantuan desa. Ya, sekarang jelas sudah apa motif di balik serangan ilmu hitamnya. Dendam membutakan mata hati Pak Kuncoro dan menjerumuskannya ke dalam kegelapan. Tapi kami tidak tahu apakah dia juga otak di balik rentetan peristiwa yang terjadi belakangan ini di desa Watu Damar. Biarlah nanti dia sendiri yang bercerita di hadapan warga desa. Ketika kami sudah dekat dengan rumah Padeyono, di kejauhan, kulihat halaman rumahnya sudah dipenuhi oleh banyak orang. Ternyata di sana ada Imron dan juga orang-orangnya yang sedang bersih tegang dengan para pendukung Padeyono. Sayup-sayup bisa kami dengar kedua kubu saling berteriak memaki. "Kami dengar kalian menuduh kami main santet. Kami tidak terima. Ini tuduhan serius. Kami benar-benar tidak terima," maki Imron tegas, tangannya menuju kasar. "Halah, mana ada maling yang mau ngaku," balas seorang lelaki pendukung dari Padeyono. Kami segera mempercepat langkah. Bila tidak segera dicegah, sesuatu yang buruk bakal terjadi. Pak Kuncoro yang tidak bisa mengimbangi langkah kami bertiga, bahkan sampai harus diseret paksa oleh Jaka dan Gani. "Hentikan!" teriakku lantang. Semua orang menoleh. Mereka semua langsung terkejut kala melihat kami datang sambil menyeret seseorang. Pak Kuncoro. Nyaris semua orang di sana mengenali lelaki yang sedang kami bawa ini.
Bude Parmi pun ikut terkejut. Sementara Pak Deyono hanya dia membisu, sorot matanya nanar memandang. "Kuncoro," panggilnya dengan suara serak. Pak Kuncoro tidak menjawab, ia hanya diam sambil terus menundukkan wajahnya dalam-dalam. Suasana seketika sunyi. "Apa maksud semua ini?" tanya Pak Deyono kepada kami. Jaka langsung memaksa Pak Kuncoro untuk segera bicara. Ayo ngomong, jelaskan pada semua orang." Pak Kuncoro mengangkat wajahnya, matanya kini terlihat sayu. "Semua yang terjadi, sabotase irigasi, spanduk-spanduk yang disobek, juga semua kiriman santet padamu, itu semua adalah perbuatanku." Bude Parmi spontan menutup mulut. Semua orang di sana terkejut tak percaya. Pak Deyono terdiam, wajahnya menegang, rahangnya mengeras. "Kenapa? Kenapa kamu lakukan semua ini?" tanya Pak Deyono. Pak Kuncoro menghela nafas panjang, lalu ia mulai bercerita bagaimana setelah ia dipecat sebagai bendahara, dia kehilangan harga dirinya. Istri dan anak-anaknya pergi, orang-orang desa mulai mencibir hingga ia tak kuasa menanggung malu, lalu memutuskan pergi meninggalkan desa Watu Damar. "Aku dendam. Aku ingin kamu jatuh seperti aku," ucapnya dengan suara bergetar. "Saat kamu ikut dalam pemilihan kepala desa ini, di situ aku melihat ada kesempatan untuk aku menjatuhkanmu, sekaligus membalas dendam pada orang-orang kampung yang sudah mencibirku dulu. Aku sengaja merusak irigasi. Aku bayar orang untuk menebar provokasi, termasuk dengan merobek spanduk Salma agar orang-orang menuduhmu, membencimu, hingga tak ada lagi orang yang mau memilihmu." Bude Parmi menangis pelan. Jaka mengumpat, Gani bahkan sempat memukul kepala Pak Kuncoro saking kesalnya. Pak Deyono menarik nafas panjang, mencoba menahan amarah yang bergejolak di dada. Kuncoro, kenapa harus sejauh itu?" Pak Kuncoro tidak menjawab. Semua orang yang sejak tadi diam mulai bergerak maju. Mereka mendekat, siap untuk menghakimi Pak Kuncoro, tapi Pak Deyono segera mencegahnya. Pak Deyono menatap Pak Kuncoro dalam-dalam. "Kuncoro, aku akan menyerahkanmu ke pihak kepolisian. Tapi sebelumnya, kamu harus mengaku di hadapan seluruh warga desa Watu Damar. Karena semua orang punya hak untuk tahu kebenarannya." Pak Kuncoro menunduk lebih dalam. Dia tahu dia kini tak punya pilihan lain lagi. Dan kini semuanya sudah berakhir. Hawa desa Watu Damar terasa lebih sejuk. Kabut yang selama ini menebar seperti racun kini telah sirna sepenuhnya. Jaka menepuk bahuku. "Yud, kalau nggak ada kamu, kita semua pasti masih nuduh Juragan Misbah pelakunya. Waduh, bisa perang ini satu kampung." Pak Deyono pun ikut menimpali. "Betul Yuda, terima kasih banyak untuk semuanya. Saya tidak tahu lagi harus berkata apa." Aku hanya tersenyum, dan hal yang paling tak disangka-sangka adalah Imron mendatangiku lalu menyodorkan jabatan tangannya. "Maafkan saya, selama ini saya terlalu emosi hingga saya salah menilai kamu. Rupanya kita sedang diadu domba," ucapnya lantang menunjukkan sikap satria. Aku menjabat tangannya erat. Semua orang lalu mulai ikut menyalamiku, menganggapku sebagai pahlawan desa hingga membuatku menjadi tak enak hati. Aku bukanlah pahlawan. Aku hanya seseorang yang kebetulan bisa melihat apa yang orang lain tak bisa. Segala kemampuanku mungkin memang berasal dari kekuatan hitam, tapi aku terus berusaha untuk menggunakannya demi kebaikan. Sepanjang malam, aku terus terjaga. Aku memastikan kalau semuanya sudah baik-baik saja
hingga langit di arah timur mulai terlihat memerah, menandai hari baru di desa Watu Damar. Hari tanpa tuduhan yang membabi buta, tanpa benang hitam, dan tanpa orang-orang yang saling bersitegang. Hari pemilihan kepala desa itu akhirnya tiba. Sejak pagi, jalan utama desa Watu Damar dipenuhi oleh warga yang datang berbondong-bondong untuk menuju bilik suara. Spanduk Padiono dan Salma Misbah masih saling berhadapan, berkibar tertiup angin. Dua calon, satu desa, dan satu keputusan. Aku berdiri di samping Padiono yang kini tampak lebih sehat setelah semua kekacauan yang terjadi malam-malam sebelumnya. Jaka mondar-mandir sambil bercanda dengan siapa saja yang ditemuinya di tempat itu. Ya, ketegangan kini sudah mereda. Tak ada lagi tatapan curiga antar pendukung kepala desa. Yang ada hanya rasa antusias dari orang-orang yang menantikan terpilihnya pemimpin baru di desa Watu Damar. Setelah pemilihan usai, hasil pungutan suara pun segera dihitung. Hingga menjelang petang, suara panitia akhirnya memecah udara desa. Dia mengumumkan hasil mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Ya, desa Watu Damar hari ini telah mendapatkan pemimpinnya yang baru, Salma Misbah. Sorak-sorai menggema. Para pendukung Salma Misbah melompat kegirangan, sementara para pendukung Padiono nampak kecewa. Tapi mereka semua mencoba untuk legowo dan mengakui kemenangan pihak lawan. Padiono menepuk bahu kepelan. Wes, warga sudah memilih. Sing penting desa Watu Damar tetap rukun. Katanya santai. Aku mengangguk. Ya Pak, itulah yang terpenting. Salma Misbah mengenakan kemeja putih yang nampak basah oleh keringat. Dia kemudian mendatangi kami lalu menyalami Pak Deyono. Terima kasih Pak Yono. Terima kasih sudah menjadi teladan selama ini, ucapnya tulus. Pak Deyono tersenyum lebar. Selamat juga ya Ndok. Jaga desa ini baik-baik. Saat mata kami bertemu, Salma Misbah menatapku dan mengangguk kecil. Senyum tipisnya seperti mengandung makna yang sulit untuk ditebak. Malam berikutnya, Juragan Misbah menggelar pesta syukuran besar-besaran di lapangan desa Watu Damar. Bukan sekedar tumpeng atau hidangan desa, tapi panggung dangdut lengkap dengan tata lampu warna-warni berikut dengan sound system menggelegar menggetarkan tanah. Semua warga desa Watu Damar diundang, termasuk aku dan juga Jaka. Dari kejauhan, aku sudah mendengar suara dentuman musik yang mengentak-entak. Jaka terlihat antusias. Yut, ini baru namanya pesta rakyat, teriakan dengan mata berbinar. Begitu kami tiba di sana, lapangan itu kini telah berubah menjadi lautan manusia. Lampu sorot menyinari panggung megah. Para biduan dengan gaun gemerlap berdendang sambil bergoyang pinggul mengikuti irama musik. Warga desa, tua muda, laki-laki, perempuan, tumpah ruah menjadi satu. Juragan Misbah menyambut kedatangan Pak Deyono dengan hangat, seolah tak pernah ada persaingan di antara mereka. Selamat datang Pak Yono, katanya sambil menyalami tangan Pak Deyono erat. Pak Deyono tertawa. Selamat ya Pak Misbah. Semoga Salma bisa menjadi pemimpin yang amanah. Aku berdiri agak di belakang, merasa sedikit tidak nyaman dengan suasana hingar-bingar ini. Tapi Jaka justru seperti cacing kepanasan. Dia tak bisa diam. Sejak tadi kakinya sudah ikut menjejak mengikuti irama musik. Yut, ayo dong kita ke depan, biar dekat sama panggung. Aku menahan tawa. Kamu aja Jak, aku di sini aja ya.
Alah, kakian cangkem. Ayo ikut. Jaka langsung menarik lenganku, menyeretku ke depan hingga kami sampai tepat berada di bibir panggung dekat dengan speaker besar yang bergetar. Biduan dangdut tampil silih berganti, suasana pun semakin meriah. Penonton bersorak ketika seorang biduan seksi bergaun merah turun dari atas panggung lalu bernyanyi sambil menyalami warga desa. Sorakan makin menggila. Tiba-tiba saja sang pembawa acara berteriak lewat mikrofon. Ayo, mana penonton yang mau joget di atas panggung? Joget bareng biduan. Kerumunan pun bersorak riuh. Jaka langsung mengacungkan tangan dengan cepat. Saya mau, teriaknya keras. Sebelum aku sempat menahan, Jaka segera menarik lenganku keras-keras. Yuk, ayo, kita joget bareng. Itu loh, biduannya mantap tenan. Bahenol, montok, mentul-mentul. Astaga Jaka, jangan Jaka. Tapi terlambat. Dua orang panitia sudah keburu menghampiri lalu memaksaku untuk naik ke atas panggung. Sorak-sorai penonton menggema, lampu sorot menyorot wajahku. Aku merasa seperti kambing yang tiba-tiba diseret untuk disembelih. Biduan bergaun merah itu menatapku sambil tersenyum manis. Mas ganteng, ayo dong goyang, jangan malu-malu, katanya genit. Lalu ia goyang ngebor persis di hadapanku. Aku hanya bisa menatapnya sambil meringis ngilu. Jaka bergoyang dengan heboh, pinggangnya meliuk-liuk seperti tak bertulang. Penonton bersorak-sorai, sedangkan aku hanya bisa berdiri kaku. Ayo dong mas ganteng, jangan malu-malu, teriak si biduan lagi. Aku mencoba menggerakkan kaki, tapi rasanya seperti robot karatan. Jaka menepuk bahuku. Yud, santai aja, lemesin aja. Nih, lihat nih, begini caranya. Dia segera memamerkan goyangan aneh yang membuat semua penonton tertawa terpinggal-pinggal. Aku menahan nafas, berusaha mengikuti irama musik, tapi jantungku mendadak berhenti ketika aroma melati tiba-tiba menyusup di antara bau asap rokok dan wangi parfum biduan. Bulu kuduku seketika berbang spontan. Aku menoleh ke arah penonton dan di sana, di antara kerumunan orang-orang, terlihat Mayang Kemuning sudah berdiri. Kehadirannya begitu mencolok di antara penonton yang lain. Gaun kuningnya terlihat berkilau, seolah menyerap cahaya lampu panggung. Rambutnya terurai, mahkota emas di kepalanya memantulkan kilatan lampu. Matanya menatap tajam ke arahku. Dia berdiri dengan tangan bertolak pinggang, bibirnya mengerucut seperti anak kecil yang merajuk. Ketika mata kami berdua bertemu, dia mengacungkan kepalan tangannya. Jelas-jelas dia kini amat marah. Wajahku langsung pucat. Aku bergegas mengambil ancang-ancang untuk turun dari panggung, tapi Jaka malah menghalangiku. Yud, mau kemana? Ayo lanjut lagi. Jaka tersadar, ia terus memaksaku untuk bergoyang. Biduan di sampingku menggami tanganku. Ayo dong mas ganteng, jangan kaku gitu dong. Tapi mataku tak lepas dari sosok Mayang. Kini ia semakin melotot hingga bola matanya mau keluar. Turun sekarang atau aku robohkan panggung ini, Mayang berkata lantang. Suaranya menembus bisingnya musik, langsung menusuk gendang telingaku. Aku melangkah mundur, hampir saja menabrak speaker. Biduan cantik itu menatap heran. Kenapa sih mas ganteng? Aku menggeleng cepat. Aku kebelet pipis, ucapku sekenanya. Tanpa menunggu lagi, aku melompat turun dari atas panggung. Beberapa penonton sampai kaget. Jaka sempat berteriak, "Hei Yud, mau kemana? Yalah, payah kamu." Aku tak menggubris. Mayang kini sudah berdiri tepat di depanku, lalu menunjuk hidungku. Kamu pikir aku nggak lihat? Kamu joget sama perempuan itu di depan semua orang. Hardiknya gergetan. Aku menahan nafas. Mayang, itu cuma hiburan Mayang. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa gimana?
Itu coba tadi, perempuan itu sampai goyang ngebor di depan kamu. Ia menjejakkan kakinya kesal. Aku hampir tertawa mendengar nada kekanak-kanakannya, tapi wajahnya yang murka membuatku menelan tawaku kembali. Mayang, tadi tadi aku ditarik, dipaksa sama Jaka. Aku jadi nggak bisa nolak. Nanti aku takut dikira sombong. Ujarku pelan. Mayang makin meradang. Gak usah banyak alasan. Pokoknya kamu tetap diam di sini. Gak usah ikut-ikutan. Kalau enggak, aku bikin semua lampu di sini mati. Aku hanya bisa terdiam. Sementara Mayang menggamit lenganku rat-rat seolah takut aku lepas. Sementara musik dangdut masih menggetarkan tanah, Jaka akhirnya turun dari panggung dengan keringat bercucuran dan wajah yang terlihat puas. Gila Yud, seru banget. Tadi kenapa sih kamu buru-buru kabur? Itu loh, biduan yang cantik itu yang montok. Udah lirik-lirik kamu terus. Aku hanya tersenyum kaku. Gak cocok sama aku Jaka, ucapku sambil melirik Mayang Kemuning yang kini tambah melotot. Jaka menatap curiga. Mukamu kok pucat begitu? Masuk angin ya kamu? Ya Jak, angin ribut, gumamku yang langsung meringis ketika Mayang mencubit pinggangku. Jaka tertawa mengira aku sedang bercanda, tapi aku tahu malam ini bukan sekedar pesta kemenangan, tapi juga sebagai pengingat bahwa dunia tak kasat mata tak pernah jauh dariku. Mayang Kemuning dengan gaun kuning dan mahkota kecil di kepalanya akan selalu menuntut tempat pertama di dalam hatiku. Lampu panggung terus berkedip, musik dangdut terus berdentum, tetapi bagiku pesta malam ini telah usai. Selesai. Wow, luar biasa kisah Yuda Sanggabuana. Wah, nggak nyangka banget ya. Dan ternyata pelakunya bukannya dari kubunya Padiono ataupun dari kubunya Salma. Ternyata pelakunya adalah Pak Kuncoro. Yang mana Pak Kuncoro ini adalah seorang bendahara desa dulunya di zaman Padiono menjabat. Tapi dia dipecat oleh Padiono karena ketahuan menggelapkan dana desa. Dan dari situlah dia merasa dendam. Karena akibat pemecatan itu nama baiknya tercoreng. Warga menjauhinya, bahkan anak istrinya sampai akhirnya pergi meninggalkan dia. Dan pada akhirnya Pak Kuncoro harus keluar dari desa itu karena merasa tidak tahan. Dan ketika dia mendengar kabar bahwasanya Padiono mencalonkan diri lagi sebagai kepala desa, disitulah langsung ting, wah ada ide nih, ide jahat ya kan. Dia santet Padiono. Dia bayar orang untuk provokasi, yang ternyata pelaku irigasi macet, spanduk disobek-sobek itu adalah ulah dari orang-orang suruhan Pak Kuncoro. Aduh. Tapi alhamdulillah ya, semua ini bisa terbuka semua dan berkat Yuda maupun Jaka, akhirnya Pak Kuncoro berhasil diringkus dan dia akhirnya di situ suruh mengaku di depan warga dan akhirnya Padiono menyerahkannya ke pihak kepolisian. Luar biasa. Di endingnya juga seperti biasa dong, pasti keluar dong Mayang Kemuning. Keluarnya pas banget lagi. Pas lagi Yuda digoyang bor tuh sama biduan dangdut. Waduh, ngilu deh tuh ya. Digoyang bor dan langsung aja turun nggak? Kalau nggak dirubuhin di panggung. Ngeri banget ya kan. Langsung turun tuh di situ. Jaka ngeselin juga sih pakai ngajak-ngajak lagi ya. Dan aduh, emang yang selalu bikin menarik nih sosok Mayang Kemuning. Tapi sayang ya, di episode Watu Damar ini hanya keluar di endingnya aja nih. Tapi walaupun begitu tetap sedikit terobatilah kerinduan dengan sosok Mayang Kemuning. Overall kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih untuk Walenski atas kisah Yuda Sanggabuananya. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah Yuda Sanggabuana selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur ya teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber channel Ilo Entry. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan di akhir kata saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.